BRICS. Berita ini sudah muncul di mana-mana. Pertanyaan saya sekarang satu, apa sih untungnya Anda mendengar berita tentang BRICS? Apa sih faedahnya BRICS ini bagi hidup kalian? Apa sih keuntungan BRICS ini bagi kalian? Dan apa sih hubungannya BRICS ini bisa meningkatkan gaji kalian, penghasilan kalian, kesejahteraan kalian? Video ini akan membahas tuntas mengapa BRICS ini sangat berhubungan dan berkorelasi dengan hidup kalian. Tonton video ini tentang BRICS sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Level Up Podcast. Dan seperti biasa, kita kehadiran tamu favorit kalian, the one and only Bapak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Kak Chandra. Salam hebat luar biasa. Pak, kalau Pak Tony kembali ini pasti nggak jauh-jauh dari masalah finansial ini. Kali ini kita lagi bahas yang lagi rame, Pak. Iya. Yaitu lucu. Tanggal 2 kemarin Indonesia di-prank sama Google, Pak. US dollar dari 16.000 tiba-tiba 8.000. Iya. Banyak yang itu nggak hanya Indonesia, Pak. Seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia heboh. Ini saya langsung candain di Instagram saya. Iya. Banyak follower saya dikira saya itu ngeprank gitu loh. Oh. Terus saya kan di bawah saya berikan hashtag Google lagi mendem, saya ngomong gitu. Ya mungkin kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa, Google lagi mabuk lah istilahnya gitu ya. Jadi ya, tapi kita doakan itu bisa terjadi. Buktinya video kita kan, kita doakan Pak Prabowo bercita-cita US dollar itu akan jadi 5.000 kan. Nah sekarang ternyata setelah 100 hari kerjanya Pak Prabowo, ada gerakan baru ini Pak. Gerakan baru. Indonesia gabung sama BRICS. Ya. Betul ya? Betul. Nah jadi apa sih dampak positif dan dampak negatifnya sama BRICS? Dan yang ngerinya lagi, BRICS ini Trump berkata setelah kemarin dilantik, kalau BRICS bikin mata uang, maka akan dipajakin 100% masuk ke Amerika. Ya. Ini semakin ngeri ini. Bagaimana pembahasan kita, obrolan kita setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, jadi kembali ke obrolan kita, ini ada isu Pak, kalau BRICS ini mendominasi dunia. Seperti layaknya dulu Euro Pak, bersatunya negara-negara di Eropa. Dan BRICS ini bersatunya negara Brasil, Rusia. Ini semua penduduk di atas 200 juta orang loh Pak. Dikatakan Global South, Pak. Global South ya? Ya. Global South itu artinya apa Pak? Global Selatan, Pak. Brasil penduduk 200 juta. Ya. Rusia di atas 230 kalau nggak salah. Ya. Kemudian China nomor 1. Ya. 1,5 miliar. Ya. India nomor 1 juga 1,5 miliar. Ini udah 4 miliar sendiri nih Pak kalau jadi BRICS. Betul. Terus sama Indonesia Pak. Ya, betul. Nah, jadi wow, ini jelas USA yang satu-satunya yang 300 juta penduduk atau 330 juta ini tentu pasti terusik dengan adanya BRICS ini. Ya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Jadi menurut Pak Tony ini gimana diskusinya nih? Apakah mata uang dolar akan ditinggalkan? Nah, ini seru ini. Ya. Di samping jumlah daripada penduduk, Pak, itu dari GDP. Itu saat ini penguasanya juga negara-negara BRICS, Pak. Ya. Dari 10 itu ya, 10 negara yang ada, itu kan bisa dikatakan GDP-nya saat ini dari kekuatan yang ada kan ada China yang nomor 1 ya. Terus kemudian ada India, ada Rusia. Nah, kemudian ada Brasil, ada Indonesia. Ya. Itu semuanya masuk di 7 atau 8 besar. Saat ini ya. Saat ini. Jadi mendominasi juga bukan hanya jumlah penduduk, tapi juga jumlah GDP kalau jumlahkan. Salah satu yang harus menjadi indikator, Ya. Amerika pasti ketar-ketir. Ya. Kalau Betul. GDP ini ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Jelas. Karena kan di sini kan nilai ekonomi ya Pak ya. Dalam hal ini ya. Di situ. Oke. Nah, Terus lanjutkan Pak. terus kemudian saat ini bahkan Indonesia ini saat ini sudah di atasnya negara-negara Eropa loh Pak. Saat ini ya? Iya.
Negara Eropa yang masih kategori miskin. Iya, enggak. Inggris itu kan di bawahnya Indonesia. Jerman di bawahnya Indonesia. Serius nih? Iya, betul. Oh ya, GDP-nya, Pak? Iya. Oke, Pak, tolong diperjelas lagi, Pak. Nah, jadi apa namanya? SP30. Tapi ini dalam hal ini itu ya untuk yang consumption ya, Pak ya. Consumption ya. Jadi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia ini tinggi. Ya, jadi bukan GDP yang real GDP ya. Nah, GDP dalam kondisi paritas ya dalam hal ini. Nah, Pak, coba diperjelas lagi GDP itu apa supaya sahabat SP30 itu paham. GDP itu kalau di Indonesia kan bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Produk Domestik Bruto. Gitu. Produk Domestik Bruto. Ya, betul. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Salah satunya ya. Ya, nah GDP ini biasanya dipengaruhi oleh konsumsi daripada masyarakat. Ya. Kemudian konsumsi dalam negeri ya, Pak? Konsumsi dalam negeri, betul. Ya. Kemudian belanja pemerintah. Ya. Kemudian APBN ya? Ya, belanja pemerintah, betul. Belanja pemerintah. Anggaran pemerintah lah, Pak. Ya. Nah, terus kemudian investasi. Kemudian tambah ekspor. Dikurangi impor, Pak. Iya, jadi itu rumusannya GDP. Iya. Diulangi lagi, Pak. Jadi supaya sahabat SP30 tambah pinter. Konsumsi dalam negeri. APBN. Ya, kan konsumsi dalam negeri. Konsumsi masyarakat. Konsumsi dalam negeri. Kemudian ditambah dengan belanja pemerintah. Ditambah pembelanjaan pemerintah. Jadi APBN, Pak. Ya, belanja pemerintah. Anggaran pemerintah. Ya. Terus kemudian investasi. Kemudian investasi dari industri otomatis ya. Ya, kemudian tambah ekspor. Dikurangi impor. Oke. Ya. Nah, inilah definisi GDP. Ya. Dan sekarang Indonesia bahkan sudah mengalahkan beberapa negara maju di Eropa. Ya, secara konsumsi, Pak. Secara konsumsi, secara daya beli. Oke. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, sehingga dalam hal ini otomatis dengan Indonesia bergabung di BRICS itu menjadi sebuah kehebohan. Makanya saya mengatakan Indonesia sungguh bernyali gitu. Iya. Karena apa? Karena pada saat Indonesia masuk ke BRICS, sebetulnya juga berhadapan dengan Amerika, berhadapan dengan negara-negara Eropa yang majority termasuk sekutunya daripada Amerika. Yeah. Nah, walaupun kondisinya memang saat ini itu membuat Indonesia ini dengan adanya era Pak Prabowo ya. Terus kemudian kan terjadi perubahan pemerintahan. Kemudian di Amerika juga terjadi perubahan pemerintahan dari Biden menjadi Donald Trump lagi. Nah, ini membuat kondisi-kondisi ini membuat Indonesia pun juga terakhir-terakhir ini ekonominya digoyang terus gitu. Dengan apalagi dengan Indonesia masuk BRICS ya. Yeah. Nah, itu kan sebetulnya dalam hal ini kan kalau kita lihat itu di Amerika blok barat itu mereka biasanya investasinya itu di investasi yang indirect investment. Yeah. Jadi mereka masuk portfolio aset. Oke. Jadi dalam hal ini mereka otomatis masuknya ke saham. Yeah. Mereka membeli saham, mereka membeli obligasi. Yeah. Nah, itu kemarin begitu Indonesia itu ada tanda-tanda masuk BRICS dan apalagi resmi BRICS, itu terjadi capital outflow, Pak, dari negara-negara Eropa. Nah, apalagi Pak Prabowo waktu itu kan sempat mencanangkan ada makan siang gratis segala macam, yang sempat ada omongan bahwa ada yang seolah-olah mengancam Pak Prabowo gitu kan. Nah, dan saya yakin itu bukan orang Indonesia, Pak, tapi itu investor gitu kan. Benar. Karena mereka khawatir gitu kan. Nah, dan mereka betul-betul terjadi capital outflow, Pak. Makanya saham-saham blue chip itu banyak yang terjun bebas, Pak. Betul. Ya, betul, seperti Big Four Bank, ya itu kan sekarang ini lagi murah-murahnya. BRI, kemudian BNI, Mandiri, bahkan BCA pun walaupun swasta itu juga ternyata juga asing membuang juga ternyata. Kemudian Telkom, Telkom itu juga banyak dibuang sama investor-investor asing gitu. Nah, apalagi setelah
resmi Indonesia masuk BRICS. Gitu. Nah, sementara dari Cina, Rusia, itu kan kalau kita, kenapa Indonesia kepingin bergabung BRICS? Karena mereka juga, Indonesia ini juga berharap di samping investor dari Amerika, Eropa, dia juga berharap ada investor dari Rusia, dari Cina terutama, untuk investasi di Indonesia. Nah, tapi ciri daripada investor Cina itu tidak masuknya lewat portofolio aset, Pak. Mereka menggunakannya justru foreign direct investment. Foreign direct investment. Nah, mereka seperti justru apa itu contohnya? membuka pabrik, Pak. Mereka tidak membeli saham, tapi mereka justru buka pabrik. Nah, sehingga dalam hal ini saya lihat pemerintah berharap dari negara-negara BRICS ini mau investasi direct ke Indonesia seperti itu. Dan ya, tapi dalam hal ini Indonesia harus menunjukkan bahwa statusnya bergabung di BRICS bukan secara politikal, Pak, tapi secara ekonomi aja. Secara ekonomi. Iya. Yang ditakutkan secara politik harusnya Indonesia tetap di garis utama Indonesia, yaitu non-blok. Tetap non-blok. Iya. Tidak memihak ke timur atau tidak memihak ke barat. Betul. Nah, di sini Indonesia harus memberi ketegasan, pemerintah harus memberi ketegasan dalam hal ini bahwa kita bergabung untuk ekonomi, bukan masalah politik. Itu aja. Oke. So ini menarik. Jadi makanya kemarin Trump langsung bilang, pokoknya saya ancam pajak saya akan naikkan 100% asal dari negara BRICS. Ya, jadi kalau sampai mata uang BRICS muncul, maka negara-negara yang tergabung di BRICS kalau impor ke Amerika itu pajaknya 100%, Pak. Impor ke Amerika ya? Iya, betul. Bukan ekspor ya? Kalau negara kita impor. Jadi dari Amerika ya? Dari Amerika. Jadi begitu masuk Amerika dipajakin 100%. Pokoknya ketahuan negara dari BRICS gitu ya? Nah, makanya saya mengatakan Indonesia cukup punya nyali nih. Soalnya ternyata di Amerika Serikat sumbangsih masyarakat Indonesia atau pemerintahan Indonesia ke Amerika itu juga gede loh ya, besar ya Pak. Sehingga kalau benar-benar terjadi 100%, wah itu terpukul nggak Pak? Jadi ini kan semacam kayak apa ya kalau saya bilang ya, berani ini kayak beli kucing dalam karung nggak sih Pak? Artinya itu kan ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Betul. Bisa jadi negatif karena melemahkan rupiah itu sendiri kan. Iya. Kalau memang turun omset orang Indonesia yang ada di Amerika saat ini, maka itu kan juga berdampak itu Pak. Berdampak. Ini aja kemarin terjadi capital outflow aja rupiah melemah Pak. Langsung ya. Langsung melemah. Ini kan rupiah sudah dekat-dekat ke titik tertinggi sepanjang masa. Di 16.800 kan. Nah, sekarang kita sudah di angka-angka 16.300, 16.400 gitu. Benar. Nah, ini dalam hal ini BI sama pemerintah ya harus betul-betul sanggup untuk menjaga rupiah, jangan sampai terperosok. Wah, kalau terperosok berbahaya, Pak. Jangan sampai tembus di atas 20.000, Pak. Wah, kalau di atas 20.000, Pak, bisa terjadi yang namanya imported inflation. Nah, kalau sampai terjadi imported inflation itu yang mengerikan karena Indonesia kan saat ini ya bisa dikatakan obat-obatan itu masih tergantung dari Amerika, luar negeri semua. Dalam hal ini ya Amerika, Eropa. Majority bukan hanya sekedar itu ya, bukan hanya obat yang diimpor ya, bahan bakunya pun majority masih dari sana. Masih dari sana ya. Nah itu yang utang Indonesia juga majority dalam bentuk US dollar. Daya saing ekspor terancam nggak sih Pak? Daya saing ekspor. Kalau daya saing ekspor nggak Pak. Semakin melemah kan ekspor barang kita semakin murah Pak. Iya. Nah, yang masalah diimpor. Yang masalah diimpor. Nah, daya beli masyarakat, apalagi saat ini kan daya beli masyarakat turun ya. Ini kemarin barusan terjadi kan deflasi lagi nih. Deflasi lagi ya. Iya. Jadi daya beli memang menurun. Daya belinya menurun, betul. Yang seperti kita bahas di video yang lalu kan. Dikhawatirkan kalau deflasi kan menurun terus. Itu karena harga barang semakin mahal nggak sih Pak? Bukan karena harga barang semakin mahal Pak. Daya belinya menurun. Uang masyarakat ini jumlahnya berkurang Pak. Nah sehingga daya beli menurun.
Tapi hebatnya walaupun daya beli menurun masih masuk 10 besar. Dan kemarin pada saat libur Isra Mi'raj sama Imlek masih macet semua. Nah itu masih deflasi Pak. Bayangin kalau itu inflasi gimana Indonesia. Berarti Pak, kalau kita masih masuk 10 besar, berarti negara lain lebih hancur lagi. Ya lebih hancur lagi, betul. Bisa jadi demikian kan? Ya karena sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita kan relatif masih bagus Pak. Bisa dikatakan Indonesia ini masih masuk 3 besar ya, 3 atau 5 besar gitu. Gitu ya. Saat ini untuk kawasan Asia, untuk GDP-nya, untuk GDP ya, pertumbuhan ekonominya. Okay. Nah itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih oke. Walaupun ya yang kita harus waspada Vietnam Pak. Vietnam. Jadi kemarin saya selama seminggu lebih hampir 10 hari saya ke Vietnam. Saya pengen tahu sih Vietnam ini bagaimana gitu loh. Ya. Dan ternyata memang di sana hidup Pak, luar biasa. Hidup ya. Iya. Jadi mereka betul-betul bagaimana cara fightingnya penduduknya ya. Itu mirip dengan Cina Pak. Mirip dengan Cina zaman awal-awal. Itu kalau saya ke Eropa Pak. Itu kalau kita datang jam 6 mereka tutup. Kita masuk jam 6 kurang 5 itu sudah langsung open berubah jadi close. Oh iya. Kita nggak masuk aja nggak boleh gitu. Di Vietnam sama dengan di Cina Pak. Di zaman dulu. Nah sama. Kita ke Vietnam mereka masih pakai itu ya bedak ya. Bedak itu kayak apa ya? Bahasa Indonesianya bedak itu. Jadi tokonya itu. Tokonya itu papan loh Pak. Oh iya. Jadi mereka sudah tutup papan-papannya. Jadi kayak toko Indonesia zaman dulu dong. Iya. Kan sekarang pakai troli besi. Iya. Rolling door. Iya. Kalau dulu kan ada beberapa tempat yang masih pakai kayu gitu. Oh. Di tempat-tempat wisata. Iya. Nah, itu sudah tutup Pak. Oh. Begitu ada orang kita datang, itu dia bilang, "Ayo masuk." Kemudian dibuka pintunya. Kayunya itu dibuka lagi. Itu mereka fighting dan mereka rata-rata toko-toko di sana rata-rata bukanya sampai jam 11 malam. Indonesia sudah jarang ya toko yang buka jam 9 malam. Mungkin daerah wisata ya jarang juga sih. Bukan hanya daerah wisata. Di kota Hanoi-nya itu juga rata-rata toko cukup banyak yang buka jam 11 malam. Wah. Jadi mereka betul-betul fighting-nya bagus ya. Fighting spirit-nya tuh tinggi sekali. Iya, betul. Dan angka keamanan di sana saya lihat cukup bagus ya. Banyak turis-turis bule-bule itu yang berkeliaran walaupun sampai jam 10 jam 11 malam tuh masih banyak gitu. Ya sehingga saya pun juga PD jam-jam segitu masih berkeliaran juga gitu. Benar. Iya. Jadi mirip-mirip suasananya mirip-mirip Kuta gitu, Pak. Cuman ini bukan di tempat wisata, ini di pusat kota Hanoi, di ibu kotanya gitu Pak. Betul. Nah itu menunjukkan bahwa mereka punya fighting spirit bagus. Tapi itu Pak, semrawut juga Pak. Motor itu lebih semrawut daripada Indonesia. Kalau itu Vietnam nggak diragukan Pak. Trotoar itu mereka lindas Pak. Iya. Buat tempat parkir. Betul. Udah kita merasa kalau ada saat di Vietnam ya, saya merasa bangga jadi orang Surabaya Pak. Oh iya benar. Jauh banget Pak. Kita tuh tertib. rapi, tertib. Iya. Lalu lintasnya pun juga sama. Pasti Pak. Sama Pak. Semrawut ya. Semrawut. Tapi anehnya kotanya hidup. Hidup ya. Ya. Nah dan saat ini GDP daripada Vietnam itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Saat ini ya. Dan bahkan rasanya dia sudah tertinggi di Asia saat ini. Saat ini GDP saat ini. GDP di Vietnam. Vietnam ya saat ini. Luar biasa. Berarti daya belinya ekonominya berputar ya Pak. Berputar. Tempat makan tuh sampai jam 10 jam 11 malam tuh penuh Pak. Saat ini ya. Iya. Ini saya melihat langsung Pak live kondisinya di sana. Dan Indonesia ini ya, bersaing loh saat ini dengan Vietnam ini persaingannya bukan cuma sepak bola Pak. Persaingannya juga masalah ekonomi. Ini terakhir ini banyak investor-investor yang Indonesia kecolongan.
banyak yang lari ke Vietnam. Kenapa? Karena ya di sana juga upah buruh pun juga lebih murah, Pak. Iya. Upah buruh lebih murah. Kemudian mata uang juga bisa dikatakan lebih murah. 100 ribu dong itu sama dengan 150 ribu rupiah. Betul. Ya. Betul. Jadi dalam hal ini membuat ya investor melihat di Vietnam ini murah dan etos kerjanya mereka sangat bagus. Indonesia ini kan terkenal penduduk tersantai, Pak, di dunia. Kan semua sumber daya alam sudah melimpah ruah. Iya. Apalagi penduduk di desa kan terkenal santai, Pak. Iya. Makan yang nggak makan, yang penting ngumpul. Makanya ngumpul terus. Betul. Ngumpul terus penduduknya jadi banyak, Pak. Betul. Di pedesaan kan kayak gitu, kultur kita kan. Dan Indonesia ini memang sangat dimanjakan, Pak, aslinya. Iya. Iklim kita, kemudian ya seperti katanya Kus Plus zaman dulu ya. Bukan lautan tapi kolam susu. Iya kan. Atau enggak pun bisa jadi tanaman gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana suburnya Indonesia. Terus kemudian Indonesia pun bisa dikatakan secara kekayaan alam itu ada orang bilang Sumatera, Kalimantan itu bawah minyak, atas minyak, Pak. Bawah minyak minyak bumi, atas minyak sawit, Pak. Oh iya benar. Dan dua-duanya ini kalau diekspor mahal, Pak. Belum laku batu bara. Benar. Kemudian ada nikel, timah. Itu Indonesia majority terbesar. Makanya kemarin waktu Biden mengatakan stop batu bara, pindah ke listrik. Indonesia susah? Enggak. Walaupun Indonesia salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia, pada saat batu bara dihentikan, suruh ngerubah ke tenaga ke listrik, ke Indonesia happy. Kenapa? Indonesia juga penghasil nikel dan timah terbesar di dunia. Sekarang Trump bilang, baterai lepas dulu, kembali ke fosil. Indonesia happy. Batu baranya sama minyaknya jalan lagi. Sekarang mau apa? Kita oke gitu. Apapun yang terjadi oke. Makanya nggak salah kalau Indonesia disebut surga dunia ya. Iya. Jadi kalau Bapak bilang fighting spirit sama orang Vietnam, ya jelas kita kalah, Pak. Karena kita punya prinsip yang penting hidup mengalir saja. Agama pengaruh nggak sih, Pak? Ideologi agama seseorang. Kan Indonesia mayoritas Muslim. Nah, sedangkan kalau di Vietnam kan mostly Buddha ya kalau nggak salah ya. Campur, Pak, di sana. Iya, gitu. Dan sebagian negara komunis, Pak. Nah, komunis kan. Iya. Jadi kalau komunis ini kan kadang-kadang Tuhannya duit kan, Mbak. Iya. Jadi yang penting fight, berjuang kan dia. Sehingga mindset itu berbeda mungkin. Majority emang di sana komunis, ya. Walaupun di sana ada vihara, ada gereja. Mirip China lah ya. Mirip China. Tapi majority komunis, nggak ada. Nah, berarti selain Indonesia itu surga, dipengaruhi juga dengan agama yang mostly kan agama itu kan kalau Islam dan sebagainya itu kan kebanyakan mengejar akhirat gitu loh, Pak. Ya. Nah, jadi apakah setali tiga uang dengan cara ini, mindset ini membuat perilaku masyarakatnya itu mengikuti tempat di mana dia dipijak, iya kan? Belum lagi di situ itu, saya bukan lagi mau bahas agama, tapi itu kita bahas behavior, perilaku masyarakat kita itu yang cenderung santai itu karena mungkin hidup di tanah surga, bawa minyak atas minyak, makan terus, kemudian ditambah lagi masyarakat kita itu yang agamanya muslim, yang mana juga mengajarkan hidupnya itu berserah, hidupnya itu tidak usah terlalu mengejar dunia dan sebagainya. Yang kita tahu memang nggak semua seperti itu, tapi itu dampak nggak sih, Pak? Beda loh ya kalau seandainya itu dibawa ke Vietnam, yang mana mungkin mereka nggak ada filosofi makan nggak makan yang penting kumpul, Pak. Mereka nggak. Kalau filosofi itu mungkin mereka nggak ada, Pak ya. Nggak ada ya. Tapi kalau menurut saya sih itu masalah habit ya, Pak, bukan masalah agama kalau menurut saya. Iya. Kenapa? Karena kalau dari sejarah dunia, iya. itu
pedagang-pedagang zaman dulu Ya. itu banyak dari Gujarat Ya. yang majority otomatis Islam. Ya. Dan masuknya Indonesia Islam Indonesia juga berasal dari perdagangan. Ya. Nah, kemudian masuknya agama Kristen Katolik itu juga perdagangan dari Eropa masuk ke Indonesia, iya kan? Nah, dulu pun juga masuknya Buddha, Hindu itu kan juga dari perdagangan masuk ke Indonesia dari Cina, iya kan? Nah, sehingga menurut saya negara-negara yang mempunyai agama yang kuat pun sebetulnya juga mereka juga juga punya jiwa pedagang, juga punya jiwa fighting. Cuman dalam hal ini ya kadang-kadang habit itu yang di Indonesia alam yang juga berpengaruh ya. Habit, alam, nah itu yang mungkin membuat menimbulkan kebiasaan karena manusia kan comfort zone-nya membuat comfort zone-nya tinggi. Kalau saya melihat sih ke arah sana, bukan masalah agama. Saya pernah bahas itu sama Raymond Chin, Mbak. Ya. Saya bilang orang Indonesia nggak mungkin mati kelaparan. Ya. Di kebunmu aja kamu buang cabai aja bisa timbul cabai kok. Betul. Kamu mau buang apapun besok bisa jadi sesuatu kok. Betul. Artinya itu tidak mungkin terjadi di daerah-daerah yang gersang kan. Iya. Jadi tentu menurut saya dan Raymond Chin setuju waktu itu. Saya pernah bahas ketika saya undang beliau ke level up gitu. Dan oleh sebab itu kenapa kok masyarakat cenderung santai? Ya karena buang apapun jadi, Pak. Iya. Karena segersang-gersangnya Indonesia itu masih bisa istilahnya kalau mau diperbaiki itu masih bisa gitu Pak. Beda dengan di negara-negara yang memang kondisinya tandus. Nah itu susah sekali. Nah apalagi di negara-negara yang 4 iklim Pak. Ya. Nah 4 iklim itu kan berat. Berubah-berubah terus. Sangat. Nah itu otomatis untuk kita bertani untuk apa sulit. Dan Vietnam, terutama Vietnam Utara, itu 4 musim loh Pak. Wah itu dia. Tapi mereka tetap fighting spirit loh Pak. Mungkin karena fighting spirit itu mungkin timbul karena mereka harus menghadapi cuaca alam. Iya cuaca alam ya. Dan yang ekstrim ya. Yang ekstrim yang membuat mereka harus eksis. Yang membuat mereka harus fight. Nah mungkin ini membentuk habit Pak. Di Indonesia yang mendapatkan semuanya nyaman, itu membuat habitnya juga nyaman gitu. Nah dalam hal ini otomatis apakah habit itu bisa berubah? Ya habit itu bisa dirubah asal orang-orang tersebut mau meninggalkan zona nyamannya untuk fight, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan itu sebetulnya juga prinsipnya kenapa sih kok perantau rata-rata itu lebih sukses daripada orang lokal. Dimanapun. Itu bukan masalah suku tertentu, agama tertentu, bukan. Dimanapun. Orang Indonesia pun kalau merantau rata-rata sukses Pak. Makanya kalau di Singapura ada Bugis Junction. Kata-kata Bugis itu dari mana? Dari perantau Bugis. Dari perantau Bugis, kan. Nah, di sana sampai Bugis Junction berarti kan banyak orang sukses Bugis di sana gitu kan. Dan Bugis kan orang Indonesia, Nah, dalam hal ini, jadi masalah perantauan, eksis. Kembali ke topik BRICS itu tadi, Pak. Jadi akhirnya kalau kita bisa bahas makroekonomi seperti ini, tadi kita ngomong plusnya. Terus minusnya bagi Indonesia apa? Kan Bapak tadi sempat nyerempet soal berani. Ya berani karena apa? Karena dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya saat ini sudah diantem kan Pak. Mata uang melemah, terjadi capital outflow, banyak saham-saham yang sebetulnya secara laporan keuangan bagus-bagus saja, dividen yang dibagikan mungkin lebih tinggi, tapi harganya kayak BRI itu dulu 6.400 Pak, tahun lalu ya. Itu 6.400, sekarang tinggal 4.200. Diskon sepertiga, Pak. Secara laporan keuangan nggak beda jauh. Bahkan dividen yang dibagikan bisa lebih besar. Nah, kan aneh gitu. Nah, kenapa? Ya, tetap karena ada pemodal yang keluar, Pak. Nah, sampai kemarin dapat informasi BRI berencana melakukan buyback saham, Pak. Nah, kenapa?
Kalau sampai sebuah perusahaan melakukan buyback saham, berarti harga sahamnya dianggap sudah under value. Oh. Terlalu murah. Makanya dia membeli kembali dari dana cash yang ada, dia beli daripada invest ke tempat yang lain, daripada minjemin uang ke orang, dibeli aja sahamnya sendiri. Terlalu murah, masuk ke treasury stock. Nah, nanti setelah kondisi stabil bagus, asing masuk lagi, harga terbang tinggi, dia jualan lagi, Pak. Treasury stock-nya dijual kembali. Nah, jadi kembali ke cerita itu sisi negatifnya. Ya. Sekarang kita analisa, Pak. Ya. Lebih banyak mana negatifnya atau positifnya? Nah, kita tadi kan saya sudah dengar sisi negatifnya itu kan melemah, ya kan? Ya. Rupiah melemah. Kemudian capital outflow. Ya. Ya kan? Bapak tadi cerita. Ya. Sekarang kalau sisi positifnya, Pak. Kalau beneran nih, kita baru gabung BRICS nih. Ya. Kan tadi kita udah cerita panjang lebar sampai ke karakter orang Indonesia yang kita compare sama Vietnam. Ya. Ya. Nah, kita bicara tentang BRICS ini. Ya. Secara ekonomi. Ya. Ya, bahasa orang netizen Indonesia pansos lah. Ya. Sama 5 negara ini gitu loh. Ya. Nah, sisi positifnya apa, Pak? Ya, harapannya China akan mau investasi direct di Indonesia, Pak. Kalau Indonesia dia membuka lapangan, membuka usaha di sini, otomatis kan membuka lapangan pekerjaan, Pak. Oke, tapi buktinya sekarang udah banyak China, Pak, udah masuk, Pak. Ya, udah masuk. Dengan dia masuk lagi di Indonesia, belum masuk, Indonesia belum masuk aja, mereka sudah investasi. Apalagi kalau sampai Indonesia masuk. Maka mereka kan lebih banyak lagi diharapkan perusahaan-perusahaan Cina yang mau investasi di Indonesia. Terus apa lagi, Pak? Kita mengharapkan Rusia yang juga punya uang cukup gede juga mau masuk ke Indonesia. Rusia ya? Ya. Kemudian India. Nah, itu juga mau berdagang dengan Indonesia. Kalau bicara India ini ada cerita lucu, Pak. Ya. Belakangan kalau kita di Bali. Ya. Saya itu kalau ke Bali tahun 90-an, Pak. Turis yang mendominasi itu 2, Pak. Ya. Jepang dan Rusia, Pak. Ya. Kalau kita ke Bali 7-8 tahun yang lalu. Ya. 10 tahun lalu. Saya tanya sama orang-orang di Bali, yang paling banyak apa? Turis China, Pak. Ya. Betul ya? Betul. Nah, setelah COVID ini, Pak. Ya. Saya tanya, setelah China juga kena COVID yang lama, di lockdown lama, kan dia belum mengizinkan penduduknya keluar negeri. Dia mengizinkan penduduknya kalau nggak salah boleh traveling dalam negeri dulu, karena mungkin mereka juga lumpuh ya, gara-gara COVID. Terus saya tanya sama turis-turis, orang-orang lokal di Bali, siapakah yang paling banyak? Jadi perbedaan dari Jepang, Rusia ke China. Belakang setelah COVID itu banyak turis India, Pak. Nah ini yang saya, wah ini India lagi naik daun. India juga saat ini banyak OKB, Pak. Gitu ya. Banyak orang kaya baru. Nah mereka kemarin saya ke Vietnam juga banyak ketemu orang India. Iya pasti. Waktu kapan hari saya naik cruise juga banyak orang India. Kebanyakan orang India. Ya memang lagi banyak duit. Jadi intinya apalah mereka itu berangkat tour itu dalam bentuk insentif tour, insentif trip. Tapi intinya kalau mereka achieve itu kan berarti ekonominya bergerak kan, Pak? Betul. Kalau ekonomi bergerak berarti banyak bermunculan miliarder baru kan? Banyak orang kaya baru di India. Di India kan? Iya, betul. Nah, jadi Bapak berharap dengan sisi positifnya BRICS, India ini kalau diibaratkan anak-anak muda itu kayak gini lah ya. Mungkin kalian itu nggak ngerti istilahnya Pak Tony sama saya itu gini. Kalian ini punya 100.000 subscriber. Ya, kurang begitu ya Pak ya. Tiba-tiba ada 3 orang YouTuber besar yang subscribernya 10 juta semua gitu loh Pak. Dan dia membuka untuk kamu bergabung sama mereka. Dan mereka kolaborasi. Entah mereka kolaborasinya bisnis, kolaborasi media, intinya ekosistem mereka kolaborasi 3 orang ini. Nah, 3 YouTuber besar ini kan punya fans masing-masing. Muncullah 1 orang yang namanya Indonesia, yang subscribernya baru 100.000 bahkan. Ya se ekstrim itulah, saya kasih supaya kamu ngerti.
Kamu yang pansos sama dia atau dia yang pansos sama kamu, kan gitu sebetulnya, Pak. Kalau memang dia yang pansos sama kamu, berarti kamu yang beruntung. Nah, tapi ada harapan plusnya adalah rupanya yang 10 juta ini rupanya happy karena kamu diterima menjadi anggota. Tapi ada satu YouTuber yang super maha besar yang bernama Amerika yang subscribernya mungkin bukan lagi 10 juta tapi mungkin 50 juta. Ya, kita juga nggak bisa pungkiri, Pak, YouTuber besar dari Amerika semua. Negaranya awalnya YouTube. Ya, memang negara awalnya. Iya kan, nah itu memusuhi orang yang 10 jutaan kali 3 ini tapi berkolaborasi. Boleh nggak, Pak, saya ngomong seperti itu, logikanya? Ya nggak tepat-tepat amat tapi mirip-mirip lah ya. Ya, kalau di media sosial mungkin mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu ya, supaya mereka itu paham lah ya. Dan kok kenapa orang YouTuber besar ini mau kolaborasi sama kamu gitu loh. Pasti kamu punya sesuatu kan. Karena kenapa Indonesia kan sebetulnya yang mau daftar ke BRICS ini banyak, Pak. Oh iya. Malaysia mau daftar, belum diterima, Pak. Thailand belum diterima, Pak. Kenapa ke Indonesia dapat free pass istilahnya gitu kan? Bisa dengan baru ngajukan kapan? Baru ngajukan tuh baru Desember. Langsung dapat ya. Langsung dikasih. Nah ini kan ada free pass soalnya ada Freeport, Pak. Soalnya ada batu bara. Di samping itu Indonesia kan secara pertumbuhan ekonomi bagus, Pak. Dan secara penduduk bagus, secara GDP bagus, secara daya beli bagus. Jadi ya mereka sangat welcome, Karena Indonesia lagi on the track bagus gitu. Apalagi kan Indonesia mencanangkan Indonesia Emas 2045, ya kan. Nah, saat ini Indonesia mengalami bonus demografi. Lebih banyak orang yang produktif dibandingkan orang yang lansia atau masih belum bekerja ya. Nah itu lebih banyak usia produktif. Tapi masalahnya saat ini yang berbahaya adalah usia produktif ini kalau nggak mau fight, nggak mau berjuang, maunya jadi pengangguran, bukannya menjadi bagus, bukannya menjadi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas, Pak. Nah makanya saya mengharap rekan dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia jangan mau jadi pengangguran, tapi harus mau produktif dan harus mau menunjukkan bahwa fighter dan Indonesia menjadi Indonesia emas 2045. Oke, ini pertanyaan krusial juga, Pak. Kalau Indonesia itu gabung sama BRICS, dampak positifnya langsung bagi ekonomi Indonesia itu apa sih? Kalau BRICS ini melakukan sesuatu pergerakan yang cukup maksudnya cukup agresif. Sebetulnya keuntungan yang utama kalau kita misalkan bertransaksi ya dengan daripada lewat kalau dari rupiah harus ke US dollar kemudian beli barang Cina pakai yuan itu kan muter, Pak. Kena currency exchange-nya kan double. Nah kalau langsung antara Indonesia sama yuan kan lebih murah. Nah perdagangan antara saat ini ekspor terbesar Indonesia kemana? Ekspor terbesar Indonesia? Kemana aja, Pak? Ekspor terbesar Indonesia adalah ke Cina, Pak. Kemudian saat ini Indonesia juga banyak ekspor ke India. Batu bara itu banyak ke India saat ini. Nah, kalau muter lewat US dollar, Pak, currency-nya kena. Nah, kalau ini langsung direct, untungnya lebih enak, Pak. Makanya US dollar agak ketar-ketir juga ya. Iya. Tapi besar mana, Pak? Kita ekspor ke China sama India sama ekspor ke Amerika, Pak? Besar ke Cina. Amerika itu tidak terlalu besar. Lebih besar ke Cina, lebih besar ke India. Mungkin ke India mungkin daripada Amerika. Ke Rusia? Ke Rusia kecil, tidak terlalu besar. Kalau ke Brasil terlalu jauh. Cuman Brasil ini menariknya karena kayak seperti kalau kita impor seperti apa namanya? Sagu segala macam kalau nggak salah ya di sana cukup bagus. Tapi Brasil kita nggak terlalu ya. Yang terlalu lebih jauh itu ya? Terlalu jauh lokasinya. Soalnya selatan sama selatan nih, Pak. Dan ini jauh sekali. Tapi Afrika Selatan, negara anggota BRICS kurang lah. Kalau Afrika Selatan kita belum. Makanya ini disebut the Big South ya, Pak. Global South. Global South ya. Jadi ini Raja Selatan semua ini ya. Selatan Afrika, Selatan Brasil. Sama selatan Indonesia gitu ya. Jadi dalam hal ini sih Indonesia sih
kalau saya lihat sih larinya lebih ke arah Rusia, India, sama China. Yang terutama targetnya Indonesia adalah China sih. Kalau saya lihat. 1,5 miliar, Pak. 1,5 miliar. Dan sampai detik ini memang negara ekspor terbesar Indonesia adalah ke Cina. Nah, yang masalah kalau sampai Cina di blacklist sama Amerika. Nah, kalau Cina sampai ini kan yang dikhawatirkan kan antara Cina sama Amerika ini gontok-gontokan. Nah, ini kalau Cina ke Amerika ekspornya berkurang, otomatis kan ekspornya Indonesia juga berkurang, Pak. Nah, sekarang ini pertanyaan menarik. Tadi kan Bapak bilang ke Amerika kurang. Ini ada sebuah data, Pak. Iya. Pangsa pasar Amerika Serikat itu penting buat ekspor kita. Iya. Ada data menarik, Pak. Iya. Tujuan ekspor kita, salah satunya ke Amerika Serikat itu mencapai 23,2 miliar US dollar. Iya. Nah, ini berarti bandingkan dengan Cina lebih, Pak. Coba Bapak cek Cina berapa. Oh, Cina lebih gede ya, Pak. Coba Bapak cek berapa. Ya, India Bapak coba cek berapa. Ya. Mungkin India masih di bawah Amerika sih. Tapi yang jelas Cina itu sangat gede Indonesia. Iya. Dan targetnya Indonesia di sana sih. Oke. Jadi sekarang kita ngobrol ini, Pak. Mengapa sahabat SB30 harus tahu? Ya. Apa keuntungan bagi para sahabat SB30 mengetahui informasi ini? Ya. Karena ini kan juga termasuk sisi lain yang tidak dibahas oleh media-media biasa yang biasanya cuma cari view, cari traffic. Ya. Tapi tidak menjelaskan secara ekonomis, makroekonomis, dan untuk melevel up pengetahuan kita. Ya. Apa, Pak, yang Bapak harus sampaikan pada mereka, bagi para sahabat SB30, mengetahui informasi ini? Dampaknya bagi kita untuk masyarakat Indonesia. Ya, saya harap masyarakat Indonesia juga bisa mengetahui hal ini. Ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang informasi-informasi yang salah, itu jangan terlalu reaktif. Ya. Jangan terlalu negatif ya. Betul. Seperti itu. Betul. Apalagi saat ini yang repot tuh kalau di Indonesia itu kalau portfolio investment. Ya. Oh, itu orang kalau ada investor asing masuk, investor itu suka semua, Pak. Semua suka. Kenapa harga saham terbang semua, Pak? Ya. Investor sangat menginginkan ada investor asing masuk. Tapi masalahnya, Pak, kalau foreign direct investment, itu banyak masyarakat di daerah yang entah mengapa, entah karena ada orang-orang tertentu yang mungkin menginformasikan salah atau menggosok atau apa dengan modus-modus tertentu, oknum-oknum tertentu, yang mana kalau ada direct investment masuk, itu dikatakan bahwa negara ini dijual. Selalu bahasanya seperti nah, kalau negara seperti itu kan seolah-olah tidak berharap ada investor masuk, Pak. Nah, ini saya mengharapkan ada kesadaran bahwa pada saat mereka masuk itu akan ada yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, pada saat ada foreign direct investment, itu otomatis uang akan berputar, Pak. Akan ada banyak uang masuk dan uang berputar, dan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi di daerah Anda itu akan bertumbuh. Kenapa? Saat ada pabrik, otomatis nggak hanya orang yang kerja di pabrik loh, Pak. Akan muncul warung-warung. Iya kan? Warung ngambil bahan-bahannya dari petani. Kan semuanya hidup, Pak. Nah, jadi jangan terlalu negatif. Ini kita berharap negara kita ini banyak investor masuk. Rasanya saat ini kenapa kok pemerintah itu ini katanya netizen buzzer-nya Mulyono ya kayak gini nih. Pak Tony ditudur buzzer-nya Mulyono terus ini, buzzer-nya pemerintah ini. Ini repot ini. Channel SB30 kok jadi buzzer-nya pemerintah ini. Sebetulnya enggak ya, Pak ya? Enggak, saya enggak ada motif politik apapun. Karena memang saya enggak pernah terjun di politik. Iya. Dan saya enggak berminat dengan politik. Ini saya mewakili netizen aja, Pak. Netizen yang selalu mereka itu nganggap Pak Tony ini buzzer-nya Mulyono. Ada aja mereka itu ya kan. Saya enggak ada kaitan sama politik, saya enggak. Dan saya enggak ada minat dengan politik. Saya betul-betul saya ini lebih ke arah menyorot di makroekonomi aja. Dan dalam hal ini pemerintah mengharapkan kan setiap pemerintah, siapapun itu ingin mewujudkan sila kelima, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ingin masyarakat Indonesia itu makmur, adil dan makmur. Betul. Iya kan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya untuk membuat
makmur. Kita lihatlah dulu Cina saat belum membuka diri terhadap investor. Berapa tahun? 30-40 tahun yang lalu. Cina bagaimana, Pak? Saya sempat ke Cina pertama kali tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Iya. Nah itu masih 2003-2004. Itu masih 1 yuan itu masih Rp1.000. Iya, Rp1.000. Saya masih ingat. Terus kemudian kalau kita beli sesuatu, Iya. wah itu murah-murah Pak di sana. Saya setuju. Apa Nah. mirip kayak Vietnam sekarang, Pak? Mirip seperti Vietnam sekarang. Sekarang kan? Betul, Kita betul. merasa ke sana jadinya murah. Jadinya murah, betul. Makanan di sana murah, segala macam murah. Tapi saat ini Pak, dalam waktu 25 tahun, Wah, Cina bertumbuh begitu pesat. sangat. Dan ya saat ini bahkan Cina bisa dikatakan lebih maju dari banyak negara-negara di Eropa, di Amerika. Kota-kotanya itu lebih gemerlap Pak, lebih luar biasa, Jauh. 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 Bahkan dibandingkan negara-negara Eropa saat ini Shanghai, Beijing jauh lebih gemerlap ya Pak ya. Betul. Nah terus kemudian kita lihat seperti Vietnam saat ini. Dan Indonesia ini harus hati-hati dengan Vietnam. Kenapa? Karena ternyata sejarah Vietnam itu sangat panjang Pak. Betul. Di sana ada The Temple of Literary. Nah itu ternyata merupakan universitas pertama di Asia Pak. Dan tahun 1200 sekian itu sudah ada university di sana. Jadi sebetulnya secara peradaban Vietnam luar biasa. Cuman kemudian dijajah sama Cina. Ya. Habis dijajah sama Cina, dijajah sama Prancis. Ya, ya. Habis dijajah sama Prancis merdeka, isinya perang terus. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Yang Vietnam Utara didukung sama Cina sama Rusia, Betul. Vietnam Selatan didukung Amerika. sama Amerika. Iya, iya. Wah ini apa namanya? Perang terus Pak. Iya. Nggak fokus ke ekonomi, fokus ke perang. Perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Nah, baru merdeka tahun 1908. Bisa betul-betul kalau menurut Gaet mengatakan Vietnam itu betul-betul mikirin negara. Gitu. Itu 1989. Ya ampun. Jadi saat ini bisa dikatakan baru 30 tahun. Tapi itu pun dalam perkembangannya luar Iya, biasa. dari tahun 2003 sampai saat ini rata-rata GDP Vietnam 7-8% per year. Ngeri ya. Ngeri. Makanya saya mengatakan ini naga yang sedang. bangun tidur dari kerangkeng, Pak. Iya, iya. Dari penjara. Betul. Nah, ini berbahaya sekali. Iya, iya. Karena saat ini begitu dia bergerak, Apple ke sana, Microsoft kemana? Banyak investor-investor yang mestinya masuk ke Indonesia lari ke sana, Pak. Iya. Jadi Dan ngeri loh ya. rakyat di sana sangat welcome dengan investor. Nah, makanya saya harapkan dengan kita podcast ini, kalau ada daerah-daerah yang kemudian nanti ada foreign direct investment, entah dari India, entah dari Rusia, entah dari Cina, atau entah dari negara manapun, kalau mereka mau invest di negara kita nih, Ya kita disambut. lah ya. Oh iya, Iya. disambut. Kita sediakan tenaga, jangan dimusuhin. Satu, cara berpikirnya netizen kita itu lucu. Wah, nanti jadi tenaga kerjanya orang Cina semua. TKA semua. Tenaga kerja asing semuanya. Pertanyaannya, Ha-ha. waktu di Cina, Apple masuk apa enggak tadi tenaga kerjanya Amerika semua? Betul. Nah, pertanyaannya saat ini, apa yang diharapkan Trump? Banyak sekali negara-negara Amerika yang membuat pabrik di Cina, Pak. Iya toh? Kemudian Apple segala macam itu buatnya di Cina. Anda lihat aja kalau beli Apple, beli Samsung atau segala macam, itu semuanya lihat made in China, Pak. Dan mereka dijual kembali ke Amerika. Keluarnya apa? Made in China atau made in Amerika, Pak? Apple, tapi tetap made in China, Pak. Nah, ini yang Trump lagi berharap saat ini negara-negara perusahaan-perusahaan ini mau balik untuk invest ke Amerika. Nah, dalam hal ini mindset itu yang kita harus miliki. Oke. Mindset seperti orang Cina, mindset seperti orang Vietnam, itu harus kita miliki. Siap. Jadi supaya negara kita ini maju, supaya negara kita ini berkembang. Oke, jadi sahabat SW30, saya percaya yang kemarin komen-komen itu bukan sahabat SW30, karena sahabat SW30 yang mengikuti saya sejak 2013, mereka pasti tahu watak dan karakter saya. Ya. Saya selalu mengencourage
memotivasi sahabat SP30 untuk selalu mandiri, berdikari, semangat, berjuang, bahkan kalau bisa menjadi wirausaha. Ya. Apa yang disampaikan Pak Tony, kami sepakat dan setuju. Tapi yang komen-komen nyasar, yang ngomong kita ini jadi buzzer lah, dan sebagainya, itu pasti nggak pernah ngikutin SP30 sejak awal. Di tempat kami level up, selalu mengajak Anda untuk level up. Tapi sekali lagi, konten ini tinggallah konten, video ini tinggallah video. Kalau Anda cuma nonton sebagai hiburan, dan tidak mempraktekkan. Ya, mau Indonesia mau gabung BRICS lah, mau gabung apalah. Bahkan kalau perlu nanti mata uang rupiah sudah jadi 5.000, tetap nasibmu tidak akan berubah. Kalau kamu sendiri tidak mau mengubah nasibmu sendiri. Betul. Gitu ya Pak Tony ya. Baik. You are what you think you are. You are what you think you are ya Pak. Akhir kata Pak Tony, thank you untuk videonya kali ini. Sama-sama, Semoga Pak. ini insight yang positif tentang BRICS dan membuat para sahabat SP30 level up. Sukses untuk kita semua. Salam hebat, luar biasa. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran. Puncak Kemakmuran.